Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi cerita dan berbagi tahu berapa sih gaji untuk TKI Malaysia. Spek gaji di tahun 2023. Nah, jadi untuk gaji saya ini, saya kerjanya di kedai sayur, tepatnya di Johor Sekude. Jadi gaji itu untuk semua pekerjaan tidak sama lah. Jadi untuk basicnya itu sekarang itu 1.500 sampai ke angka 2.000. Itu sudah standar. Kalau ada lebih dari 2.000 itu biasanya dilihat dari jam kerjanya, terus dari kerjanya apa, berat atau ringan. Kalau kerja di kedai sayur itu ya agak-agak ringan lah, tak terlalu berat. Terus kita kerjanya pun di dalam kedai, angkat-angkat pun juga tak terlalu berat. Jadi untuk hari ini gaji yang saya dapat itu, kalau bulan kemarin itu saya dapat gaji 1.550. Dan untuk gaji bulan ini apakah ada naik? Dan untuk gaji bulan ini tetap 1.550. Ya, kalau 1.550 itu termasuk kecil lah untuk gaji saat ini. Tapi kalau kerja di kedai sayur, kita ada untungnya. Kita sayur, misalnya kita tinggal ambil, kita mau masak sayur pun kita tak payah beli pasaran sayur banyak. Jadi kita tinggal ambil, bawa naik. Jadi yang kita beli itu cuma bahan pokok semacam beras, minyak, gula, dan kebutuhan lain-lain. Jadi untuk makan kita masak sendiri. Jadi lumayan irit lah. Nah, dari jam kerja di kedai sayur itu mulai dari jam 9 pagi sampai jam 7. Nanti kalau kita balik jam 8, jam 9 kita ada tambahan uang. Biasanya ya 10 ringgit, 15 ringgit, sampai 20 ringgit. Tapi itu tidak hari-hari. Jadi untuk kawan-kawan semua yang ingin masuk atau kerja di Malaysia harus pandai-pandai memilih job. Kalau bisa, kalau memang mau mencari uang di Malaysia, usahakan mencari job itu yang ada optinya. Walaupun kerjanya agak berat tapi ada optinya. Terus gaji dari Indo pun sudah tahu basicnya berapa. Kalau saya itu sudah di sini sudah hampir satu tahun lah. Dulu pertama saya masuk di tahun 2022 itu basic gaji cuma 1.3. Terus udah kerja 1 bulan, 2 bulan baru dikasih naik gaji 100, 3 bulan lagi 100 sampai 105. Terus di tahun 2023 standar gaji itu kan 1.500. Misalnya itu sudah standar dari pemerintah sini lah. Dan untuk gaji-gaji yang lain dari kawan-kawan saya kerja di kilang, yang kerja di kedai, itu bervariasi. Itu bisa ada yang 1.7 pertama masuk, ada yang 1.8 sampai yang 2.000. Terus kalau di kilang yang lemburannya full, hari Minggu pun ambil opti, itu bisa gaji 2 kali lipat. Saya punya kawan itu gaji 2.400 sampai 2.800. Itu gaji kejam, itu sebenarnya sudah separuh saya punya dapat gaji. Dan nanti saya akan main ke tempat kawan saya di kilang di Tambon. Dan saya ingin tahu apakah betul
dia punya gaji segitu, oh istimewa. Dan ini untuk gaji saya, ini di sini ditulis 1.505. Kita akan hitung, kawan-kawan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1.550. Dan ini nanti akan ada tambahan lagi biasanya untuk uang makan. Jadi untuk uang makan atau istilah uang tambah itu ada. Biasanya kita dibagi 50 sampai 100. Terus kalau kita kerja di kedai sayur, kita lagi ada untungnya sedikit-sedikit. Kalau orang yang sudah lama itu biasanya sudah dapat apa itu namanya uang tip, atau sudah ada dapat customer, biasanya dia order, dia barang selalu dapat, biasanya dia bagi uang tip. Dan untuk kerja itu gaji tergantung kita lama atau baru. Jadi setiap pekerja itu gajinya tak sama. Kalau orang baru ya untuk masuk tahun 2023 itu 1.500. Tapi kalau untuk orang lama yang sudah lama bertahun-tahun di sini itu sudah 2.000 dan 2.000 lebih, tergantung lamanya dia kerja. Jadi kalau untuk gaji tak bisa ditentukan. Dan untuk kawan-kawan yang mungkin mau masuk kerja di Malaysia, diusahakan cari PT yang bukan tipu-tipu, cari PT yang betul-betul resmi, jadi biar tak salah masuk. Soalnya di sini banyak sudah kejadian kena tipu agent, kena tipu PT. Ya seperti saya lah, nanti saya akan di video selanjutnya saya akan berbagi cerita tentang pengalaman saya masuk ke Malaysia dan bagaimana saya bisa sampai Malaysia. Terus lagi ada ya hal-hal yang mungkin ya bukannya ditipu lah, kita sama-sama tahu, tapi kita kan orang awam, belum pernah tahu masuk Malaysia itu macam mana, terus prosesnya macam mana. Jadi kita ikut-ikut PT sajalah, di urusan ini itu ini. Nanti dia bilangnya, oh nanti surat-surat dokumen diurus di Malaysia, bisa nanti permit pun jadi di Malaysia. Sebenarnya kalau kita resmi kan kita masuk PT, kita buat paspor dan urus perlengkapan, kita ada calling visa dari majikan, itu baru jalur yang benar. Kalau kita biasanya masuk PT, terus lagi kita selang beberapa minggu atau 1 bulan sudah dimasukkan ke Malaysia, diberangkatkan ke Malaysia, itu biasanya kita bukan ditipu. Nanti kita akan masuk di Malaysia dan kita masuknya visanya visa kunjungan, bukan visa kerja. Jadi nanti kita di sini itu akan langsung dapat majikan. Sebenarnya dari agent itu sudah ada yang minta, terus kita ada potongan dari agent. Terus lagi kalau kita di rumah tak ada biaya, di sini dipotong sampai 10 bulan. Kalau kita di rumah ada biaya, kita dipotong di sini 6 bulan. Dan kita tak dibuatkan permit. Nanti kita akan dibuatkan permit setelah potongan kita lunas, tapi kita pun akan dipotong lagi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ingin masuk atau kerja di luar negeri, kita belajarlah dari pengalaman yang sudah ada di sini. Nanti kalian bisa cari tahu lah di YouTube atau di Google bagaimana cara untuk bekerja di Malaysia atau di negara-negara lain. Jadi prosesnya tak semudah itu, prosesnya banyak. Jadi hati-hatilah kawan-kawan semua yang ingin berangkat, jangan sampai menyesal di sini. Asal kita
numpang kerja di negara orang dan kita tanpa dokumen itu susah, betul-betul susah. Dan nanti di video selanjutnya saya akan membahas bagaimana sih masuk di Malaysia dengan visa kunjungan dan di sini tak ada dikuatkan. Oke, untuk video ini sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membantu untuk kawan-kawan semua dalam memilih job di Malaysia. Dan untuk sekali lagi untuk gaji di Malaysia untuk basic tahun 2023 itu sudah di atas angka 1.500. Jadi kalau yang ingin masuk ke Malaysia diusahakan ditanyakan gajinya dulu, jangan sampai kena tipu. Dan setelah kita masuk kita tanda tangan di di atas lembaran hitam putih itu, kita dapat gajinya tak sesuai, kita dapat jobnya tak sesuai, dan kita di sini nanti lari-lari tak bawa paspor, akan susah lagi gitu. Oke, untuk kawan-kawan semua, nanti saya akan buat video selanjutnya. Assalamualaikum, sampai jumpa.